Pak Syawgi, selamat siang, Pak Syawgi. Selamat siang. Baik, Pak Syawgi, terkait dengan konferensi pers yang berlangsung tadi, Pak, dikatakan bahwa akan memperpanjang proses pencarian. Terhitung sejak kapan dan untuk berapa lama, Pak? Silakan. Jadi sejak hari ini, tadi setelah kami meninjau di lapangan menggunakan helikopter, baik di tempat kejadian maupun di Tanjung Pakis, setelah kami mendarat, kami rapat dengan beberapa staf dan masukan dari lapangan. Akhirnya kami memutuskan untuk memperpanjang operasi pencarian korban khusus untuk tim Basarnas. Sedangkan tim-tim yang lain atau potensi SAR yang lain, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi serta dedikasi yang sangat tinggi pula, termasuk sinergitas di antara kita. Mereka itu adalah TNI, Polri, Bakamla, Pertamina, PMI, relawan-relawan. Mereka bekerja dan berjuang bersama-sama Basarnas dalam rangka pencarian korban. Perpanjangan dimulai besok hari. Jadi mulai besok, hari Kamis adalah perpanjangan hari pertama. Sampai 3 hari. Kita lihat bagaimana trennya. Karena sampai siang ini kelihatannya penemuan dari jenazah-jenazah korban sudah semakin menurun. Jadi kita besok melihat apakah tren itu semakin menurun atau tidak. Jadi kalaupun besok misalkan tidak sama sekali ditemukan korban, kemungkinan hari Jumat bisa kita tutup. Namun demikian kami tetap bertanggung jawab untuk bisa menemukan seluruh korban kalau memang itu masih ada, baik di lokasi maupun di pesisir pantai. Kami pun mulai siang ini menyisir di tempat-tempat lain, khususnya di pesisir Tanjung Pakis, kalau masih ada atau nelayan menemukan evakuasi korban tersebut. Pak Syawgi, apa dasarnya yang membuat Anda memutuskan bahwa 3 hari ke depan pencarian korban ini hanya akan mendayagunakan Basarnas tanpa bantuan lainnya, pihak lainnya maksud saya? Ya, pertama parameter diperpanjang itu adalah penemuan korban. Sampai hari ini kami masih menemukan korban, walaupun jumlahnya semakin sedikit. Jadi kami ingin memperpanjang apabila memang masih ada. Sehingga kita lihat kalau besok itu sudah tidak ada sama sekali 1 hari, mungkin lusa bisa kita tutup. Kenapa itu tidak mengumpulkan dengan potensi-potensi SAR yang lain? Karena dengan kekuatan tim Basarnas saja sudah cukup. Karena kita memiliki penyelam saja 60 orang, itu sangat cukup dengan situasi yang ada sekarang. Karena kemungkinan jumlah korban yang tersisa kalau masih ada, itu sudah tinggal sedikit. Sehingga kalau semua dikerahkan terlalu banyak. Karena salah satu contohnya, kapal Pertamina yang kita gunakan selama ini, besok sudah harus melaksanakan tugas lain. Sehingga dengan tiadanya kapal tersebut, kami tidak masalah. Karena kami sudah tahu lokasinya, dan tim SAR dari Basarnas sudah mampu dan bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut. Oke, untuk jumlah yang diturunkan, Pak, personil dari Basarnas, apakah akan sama seperti pencarian sebelumnya ataukah akan direduksi atau dikurangi, Pak? Tidak, kita untuk tim Basarnas masih tetap terdiri dari 220 orang. Ya, penyelamnya ada 60 orang, Basarnas Special Group. Termasuk posko baik yang di JICT kami tetap buka, termasuk yang ada di Tanjung Pakis, kami tidak menutup. Jadi saya juga berharap rekan-rekan wartawan bisa stay di sini untuk bisa mengetahui update-update-nya apabila ada perkembangan-perkembangan yang signifikan. Baik, Pak Syawgi, kemarin Anda juga sudah bertemu dengan keluarga korban. Anda melihat bagaimana tentunya harapan besar dari keluarga korban terhadap Basarnas tentunya dalam proses pencarian. Apa yang disampaikan, Pak, harapan dari keluarga kepada Basarnas pada waktu kemarin, Pak? Ya, kemarin kebetulan saya satu kapal dengan kapal KRI Banjarmasin dengan kurang lebih 300 keluarga korban, karena total ada 600 dengan 2 kapal TNI Angkatan Laut. Saya menemui satu persatu keluarga korban tersebut. Saya ingin menjelaskan lebih detail lagi apabila mungkin pada waktu sehari sebelumnya kami jelaskan di Hotel Ibis, kemungkinan ada yang tidak datang. Mereka berterima kasih dan appreciate apa yang dilaksanakan oleh tugas tim SAR gabungan. Mereka melihat apa yang kita kerjakan sungguh serius.
dengan hasil-hasil yang kita dapat. Kemudian setelah sampai di sana, mereka berdoa bersama dan melaksanakan tabur bunga. Mereka melihat begitu banyak kapal-kapal, baik kapal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polri, KPLP, Pertamina, Bakamla, cukup banyak. Mereka semakin yakin bahwa yang dikerjakan oleh tim SAR gabungan adalah efektif dan cepat. Ini membuktikan bahwa sampai tadi malam kita sudah bisa menemukan 186 kantong jenazah yang sudah kita serahkan kepada tim DVI Rumah Sakit Polri. Harapan saya ke depan semakin sedikit dan semakin tidak ada yang mengartikan bahwa semua korban-korban tersebut sudah ditemukan. Begitu. Pak Syawgi, kita semua melihat bahwa apa yang Anda lakukan bersama tim benar-benar sepenuh hati, mendayagunakan semua tenaga dan semangat yang ada. Nah, ini 3 hari ke depan juga fokusnya juga masih mencari korban. Apa pesan yang Anda sampaikan untuk menguatkan tim Anda untuk tetap semangat? Ya, untuk menguatkan tim saya khususnya di lapangan, setiap hari saya harus hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan keyakinan bahwa pimpinan pun hadir di lapangan. Ini salah satu cara saya untuk menguatkan mereka. Walaupun saya yakin mereka semua adalah orang-orang profesional di bidangnya masing-masing. Di samping itu, dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan hati yang tulus, mereka saya yakin pasti akan menolong atau mencari korban-korban tersebut kalau memang masih ada. Tentunya saya berharap dukungan doa dari para pemirsa dan masyarakat seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apabila masih ada korban yang belum ditemukan, bisa ditemukan oleh tim Basarnas. Baik, Pak Syawgi, kami mohon maaf harus merujuk kepada kemarin konferensi pers bersama dengan keluarga korban. Kami melihat banyak sekali pihak yang sangat emosional pada waktu itu. Apakah tentunya dengan kemarin harapan dari para keluarga ini juga yang menguatkan tentunya Pak Syawgi dan juga tim untuk semakin memperpanjang proses pencarian ini, Pak? Ya, jadi kenapa kemarin begitu emosional? Saya bisa memahami keluarga korban karena mungkin mereka tidak mendapatkan informasi yang detail dan jelas dari tangan pertama. Nah, makanya kenapa pada waktu itu kami sengaja ingin jemput bola menemui keluarga korban. Kami ingin menjelaskan sebenarnya apa yang sudah kita kerjakan, sedang kita kerjakan dan akan dikerjakan. Dengan begitu mereka akan tahu dan yakin bahwa kita benar-benar serius. Pemerintah serius hadir. Karena setiap hari Bapak Presiden selalu menanyakan kepada saya bagaimana perkembangannya. Ini menandakan beliau sangat concern terhadap situasi kecelakaan jatuhnya Lion JT610 ini. Nah, begitu mereka mengatakan atau keluhan-keluhan mereka, kebanyakan mereka menginginkan kecepatan, khususnya dalam rangka identifikasi. Nah, ini kita harus bekerja sama. Kami sudah melaksanakan tugas untuk cepat menemukan korban yang ada di laut maupun di pesisir, dan sudah kami serahkan kepada tim DVI. Saya yakin tim DVI pasti mengerjakan dengan cepat dan profesional. Tentunya perlu kehati-hatian sehingga semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Baik, Pak Syawgi, kita tahu DVI bekerja sesuai dengan tugasnya. Nah, tadi di awal Anda juga sempat mengatakan nanti prioritasnya itu akan apa saja yang dilakukan 3 hari ke depan, tapi boleh Anda elaborasi prioritasnya akan seperti apa? Prioritas kerja Basarnas 3 hari ke depan. Prioritas tim Basarnas 3 hari ke depan, yang pertama adalah kita tetap menyisir area bawah laut di lokasi radius 250 meter tersebut kalau masih ada yang belum kita temukan. Kemudian kita menyisir permukaan air sampai ke area Tanjung Pakis, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Jadi kami ingin memastikan bahwa kita menutup nantinya itu memang benar-benar sudah tidak ada korban yang ditemukan lagi. Sehingga kami yakin dan bisa memberikan pertanggungjawaban khususnya kepada keluarga korban. Baik, Pak Syawgi, terakhir. Jika ada keluarga korban saat ini yang menyaksikan Newsline Metro TV, apa yang akan Anda sampaikan kepada keluarga korban melalui Metro TV, Pak? Pertama yang ingin saya sampaikan, seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, saya manusia biasa yang juga punya kekurangan.
Saya mohon maaf apabila dalam tugas-tugas ini masih ada hal-hal yang